Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Perkenalkan, nama saya Andihda Nur Afifah, bisa dipanggil Ida. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan semester 3 di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Sebelumnya, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Adam Farman, biasa dipanggil Adam, dan saat ini juga menempuh pendidikan perguruan tinggi di Politeknik Negeri Gunung Pandang. Oke, baik. Tujuan dari dilakukannya kegiatan wawancara ini adalah untuk mengetahui penyebab, dampak, serta akibat manajemen waktu yang dirasakan oleh mahasiswa yang berorganisasi. Wawancara ini akan dilaksanakan selama 45 menit dan segala informasi yang diperoleh selama proses wawancara dari interview akan bersifat rahasia, sehingga tidak akan disebarluaskan dan hanya kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah metode wawancara. Kami ingin mendengar pengalaman pribadi Anda tentang manajemen waktu terhadap mahasiswa yang berorganisasi. Dalam wawancara ini, Anda sebagai interview membantu kami memahami lebih dalam tentang masalah tersebut. Apakah kami bisa meminta kesediaan waktu Anda untuk diwawancarai mengenai topik tersebut? Baik, bisa sekali. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang manajemen waktu, di mana manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan produktivitas waktu, dan itu juga menjadi salah satu sumber daya kerja yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Nah, di sini saya ingin meminta pendapat Anda, apa itu manajemen waktu? Oke, baik. Menurut saya sendiri, manajemen waktu itu mungkin hal yang paling sulit yang bisa diatur atau dilaksanakan oleh setiap mahasiswa. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama Anda mengikuti organisasi? Kalau berapa lama saat organisasi itu, saya sudah berorganisasi sejak SD, SMA, dan sekarang mahasiswa. Dan khusus untuk sekarang ini, saya aktif di organisasi daerah, yaitu Organda Mahasiswa Sinjai, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai, Politeknik Negeri Gunung Pandang. Pertanyaan selanjutnya, organisasi apa yang sedang Anda ikuti? Baik, untuk saat sekarang ini yaitu organisasi daerah, yaitu Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai atau IKMS. Oke. Selanjutnya, coba Anda ceritakan tentang organisasi yang sedang Anda ikuti. Baik, adapun tentang bagaimana nih keseluruhan? Iya. Oke, baik. Organisasi yang sedang saya ikuti itu terkhusus di daerah Sinjai, yaitu khusus anak Sinjai yang berkuliah di Politeknik Negeri Gunung Pandang. Siapapun itu atau ada kerabatnya di Sinjai, biarpun ini anak lahir di Makassar, tapi ada keluarganya yang di Sinjai atau orang tuanya asli Sinjai, itu bisa masuk di organisasi tersebut. Nah, dari situ saya bermotivasi untuk masuk di organisasi itu karena bisa baku kenal sama anak-anak Sinjai, karena Sinjai juga berlingkup yang sangat luas. Jadi satu wadah untuk semua anak Sinjai yang berkuliah di Politeknik Negeri Pandang. Selanjutnya, bagaimana Anda memanajemenkan waktu di antara akademik dan organisasi? Ya, baik. Jadi setiap organisasi itu memiliki tatip ya, tata tertib sendiri, SOP. Jadi di organisasi tersebut sendiri itu, organisasi sendiri itu tetap didahulukan akademiknya. Apapun itu kegiatan di organisasi, tetapi ada panggilan tentang akademik, tetap diizinkan untuk ke akademik saja dulu. Karena tujuan kita ini ke Makassar, atau tujuan kita ini meninggalkan kampung di sana, itu kuliah, bukan untuk berorganisasi. Selanjutnya, apa yang mendorong Anda untuk bergabung dalam organisasi ini? Baik. Yang mendorong saya untuk gabung di organisasi itu, mungkin semua orang itu masuk di organisasi mempunyai alasan masing-masing ya. Mungkin karena di organisasi Sinjai ini atau Organda tersendiri ini memiliki tujuan yang sangat bagus. Apakah nanti setelah lulus kuliah bisa dapat pekerjaan dari senior sendiri yang orang-orang Sinjai, ataukah kita yang bisa membantu orang dari organisasi tersebut. Contoh dalam
dalam kemarin itu pasnya mau pendaftaran mahasiswa di Politeknik Ujung Pandang, mungkin kita ini yang masa-masa SMA belum tahu ranah-ranahnya bagaimana, pendaftarannya bagaimana kan. Jadi kita dibantu sama senior-senior yang kuliah di Politeknik Negeri Ujung Pandang dan itu berstatus warga Sinjai. Mereka yang bantu kami. Mungkin itu salah satu yang mendorong kami untuk masuk. Jadi kami juga bisa nanti seperti mereka yang bisa membantu adik-adik yang dari Sinjai untuk masuk di Politeknik Ujung Pandang atau cara mendaftar di Politeknik Ujung Pandang. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa ada teknik tertentu dalam pengaplikasian strategi dalam memanajemenkan waktu tersebut? Oke, mengenai teknik. Mungkin mengenai teknik, apalagi kami anak teknik ya. Strategi. Mungkin strategi yang bagus itu bisa juga sedikit berbohong. Karena bagaimana bilang sedikit juga berbohong, karena apa-apa itu pasti uang pi juga. Uang pi juga. Jadi strateginya itu bisa juga berbohong lah untuk organisasi tersendiri. Ketika ada panggilan, karena mungkin setiap jam itu setiap detik lah biasa panggilan senior, di mana dek, gabung dulu di sini, ada ini pembahasan begini, minta maaf kak, ada tugasku. Kan senior itu tekankan akademiknya dulu baru organisasinya. Jadi alasan yang pertama itu ya, ada tugasku kak. Nah, bagaimana solusinya ketika di antara anggota organisasi tersebut tidak dapat memanajemenkan waktu antara organisasi dan akademiknya? Oke, mengenai solusinya itu cuma satu, sadarkan orangnya. Ingatkan apa tujuanmu di sini. Apa tujuanmu ke sini? Tujuanmu ke sini pasti kuliah, bukan berorganisasi. Itu saja solusinya. Sadarkan orangnya. Kalau bukan, kalau tidak bisa seniornya sadarkan itu tentang penanajemen waktunya yang tidak bisa ngatur, ya temannya yang sadarkan, yang bawa ki masuk. Karena mungkin itu semua orang yang berorganisasi di Makassar mungkin tidak diajak sama seniornya untuk masuk. Mungkin malahan temannya yang ajak ki untuk bergabung, baru gabung. Jadi bisa saja solusi yang paling tepat itu sadarkan orangnya saja. Oke, kan tadi sudah kita jelaskan sadarkan orangnya. Bagaimana ketika orangnya tersebut tidak sadar-sadar? Oke. Kalau misalnya orangnya itu tidak sadar-sadar, pasti ada jalan lain lagi. Mungkin karena di kampus kami itu ada namanya kompensasi, minimal kompensasi berapa, dapat surat peringatan 1, surat peringatan 2, SP3. Jadi mungkin apalagi absensi di Politeknik Negeri Ujung Pandang itu bisa kita lihat setiap hari, setiap detik juga bisa. Jadi kita periksa HP-nya, kenapa ini banyak sekali yang kamu, kenapa ini banyak sekali izinmu. Harus kepikir kita tidak, orang tuamu itu di sana. Mungkin caranya itu untuk sadarkan itu diceritakan, orang tuamu itu di sana kerja begini, masa kau di sini itu lebih pentingkan itu himpunan yang dibawa daripada kuliahmu. Coba pikirkan baik-baik, berapa besar kekecewaannya orang tuamu ketika kau sudah dikeluarkan di Politeknik Negeri Ujung Pandang, terus kamu kembali tidak bawa gelar. Apa kira-kira yang bisa kau ceritakan sama orang tuamu? Apa kau cerita bahwa pas ku ke Makassar ini aku kerja organisasi, tidak pernah masuk kuliah? Jadi mungkin jalan yang lain itu kecuali sadarkan teman atau anak organisasi itu, mungkin bisa tarik kata pertama aku, tidak ada jalan lainnya kecuali sadarkan orangnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana organisasi ini telah membantu Anda tumbuh sebagai individu atau memperkuat keterampilan tertentu seperti kepemimpinan dan kemampuan berkomunikasi? Bisa bilang pertanyaannya? Bagaimana organisasi ini telah membantu Anda tumbuh sebagai individu atau memperkuat keterampilan tertentu, misalnya kayak kepemimpinan dan cara berkomunikasi? Oke, baik. Mungkin kalau untuk akademik dan cara public speaking, cerita kepemimpinan itu mungkin tidak didapat di mata kuliah. Mungkin jujur-jujuran ini mungkin dapatnya itu di organisasi memang, karena mungkin di organisasi itu ada memang materi tentang kepemimpinan, keorganisasian, public speaking apa diajarkan bagaimana bagusnya.
Jadi mungkin memang benar-benar ada hal positif yang bisa kita dapat di organisasi. Itu aja. Oke, kan tadi sudah dijelaskan apa ada diajarkan dalam organisasi itu kepemimpinan. Nah, bagaimana ketika ada yang mengikuti organisasi tapi dia tidak tahu memimpin dan tidak tahu cara berkomunikasi dengan baik? Oke. Tidak tahu memimpin dan tidak berkomunikasi dengan baik. dengan baik. Oke. Berbicara soal itu, mungkin memang ada beberapa orang yang mungkin karakternya berbeda dan keras kepala. Apapun itu, sebagaimanapun itu syarata tetesi ke air, pasti tidak bakal tembus. Pasti kembalikan lagi sama mereka. Dan kita mam yang mengerti, yang bisa ditetesi air. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang dirasakan ketika mampu memimpin serta berkomunikasi setelah mengikuti organisasi tersebut? Oke, dampaknya itu sangat baik. Kenapa? Oke. Coba jelaskan. Kenapa saya bilang dampaknya sangat baik? Karena kita mendapatkan relasi yang cukup banyak, teman yang banyak, dan itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Contoh, kayak kita sudah dibantu toh kemarin, otomatis tergiur untuk masuk di organisasi tersebut. Karena setiap organisasi itu memerlukan kaderisasi muda, pelanjutnya. Dan itu hal yang utama, pasti harus butuh kaderisasi. Dan kenapa juga saling menguntungkan? Karena pasti saling mengingat, sebelum kita meminta tolong sama seseorang, usahakan dulu memberi sama seseorang tersebut, apakah itu bantuan materi atau material. Pasti jangan sampai kita meminta tolong itu tanpa sebelum kita ada yang masukkan. Contoh, misalnya minta tolong untuk jemputkan dulu di sini dek, jemput dulu di sini dek. Siapa ini kakak? Selalunya menyuruh-nyuruh. Usahakan dulu tanamkan utang budi dianya ke kita, baru kita yang tanamkan utang budi ke dia. Selanjutnya, apakah Anda memiliki rencana untuk masa depan organisasi tersebut? Bagaimana Anda berencana untuk berkontribusi lebih lanjut atau memperbarui inisiatif yang ada? Rencana masa depan untuk organisasi ya? Ya. Oke. Inisiatif, apa lagi tadi? Inisiatif untuk organisasi itu? Oke. Rencana. Setiap orang masuk sama organisasi itu pasti punya rencana besar. Apakah mau ubah manajemen waktu yang ada di organisasi tersebut, atau manajemen atau struktural organisasi tersebut, pasti punya. Contoh, ada beberapa orang yang tidak suka dengan arogan atau otoriternya senior. Pertama, pasti ada seseorang itu sebelum masuk pasti memikirkan bagaimana caraku supaya hilangkan kesifat arogan tersebut atau otoriter tersebut. Yang kedua, bagaimana ketika organisasi itu tersebut tidak keterlihatan senioritasnya. Pasti ada juga yang mau masuk. Bagaimana caraku untuk mengubah ini organisasi supaya terlihat sistem senioritasnya yang baik. Oke, jadi pasti memang punya alasan tertentu ataukah inisiatif. Jadi bagaimanapun itu caranya supaya bisa nubah itu. Setiap keorganisasian yang otoriter atau kearogan, pasti semuanya kaderisasinya itu tidak bakalan kabur semuanya. Karena ada juga karakter yang suka hal tersebut, yang mau dilanjutkan otoriter, arogan, yang pukul-pukul, tape-tape. Pasti mi. Ada juga orang yang mau mengubah itu, dan itu karakter yang tidak bisa digabungkan. Yang tidak bisa digabungkan. Dan inisiatif saya kemarin untuk masuk di organisasi itu mau hilangkan yang otoriter sama arogan. Dan sampai saat sekarang ini, karena terakhir saya itu kemarin masuk, masih ada arogan, otoriter, tape-tape, masih ada. Dan karena kaderisasi selanjutnya kami yang ambil alih di angkatan kami, jadi mungkin nanti tuh kami bisa hilangkan itu.
Dan sebelum dihilangkan itu, tidak mungkin Ki masuk juga langsung masuk untuk mengubahnya. Tidak mungkin. Pasti punya Ki level-level tersendiri, tatanan tersendiri. Pasti diatur dulu. Haruskah aktif sekali di organisasi itu? Haruskah perlihatkan Ki diriku siapa? Supaya pasnya perubahan otoriter sama arogan bisa kah ubah, bisa kah masuk dan diterima sama kakanda-kakanda, alumni-alumni, dan sebagainya. Begitu Kak. Kan tadi sudah dijelaskan setiap orang mempunyai inisiatif. Ah, Bagaimana ketika misalnya kan ada tuh yang biasa di di kampus-kampus kayak seniornya paksa masuk saja organisasi ah. kan kayak gitu. Baru ini orang masuk mengikuti dari pengkaderan pertama sampai pengkaderan terakhir, tapi dia tidak mempunyai inisiatif tersebut untuk mengubah masa depan organisasinya. Bagaimana itu solusinya? Solusi itu tadi gue bilang, karakter semua itu orang berbeda-beda. Apa ada pasti ya ikut-ikutan saja, ikut-ikutan disuruh ke kiri, disuruh ke kanan, biar di situ lubang di kanan, tetapi ke kanan juga, toh pasti ikut-ikutan saja. Itu ada namanya di organisasi sebagai pembackup, toh pembackup. Kalau misalnya disuruh ke kanan dan sudah diajarkan secara yang baik, pasti melawan Ki, pembangkang Ki sama seniornya. Salah ini Kak, udah bisa Kak saya begini, udah bagus gini untuk organisasi. Toh bagaimana solusinya? Itu kalau tidak bisa seniornya, teman-temannya. Kalau tidak bisa teman-temannya, harus Ki punya orang yang ajak Ki kemarin masuk, itu yang kasih Ki solusi yang tepat. Karena beda yang kasih solusi yang bukan dia yang rangkul Ki untuk masuk, sama itu yang kasih solusi Ki, maksudnya bukan yang rangkul Ki masuk, yang kasih solusi Ki, beda. Jadi usahakan cari orangnya siapa sebenarnya ajak Ki ini kemarin yang masuk. Nah itu suruh sadarkan Ki, itu yang kasih Ki solusi yang baik. Oke, kan pembackup. Backup. Kalau misalnya ini yang pembackup dan itu orang yang suruh memang masuk ke organisasi, capek nih, nah kasih solusi, nah arahkan begitu, bagaimana itu? Kalau itu mungkin jawabannya pertanyaannya mungkin kayak capek Iya, capek. Mungkin di organisasi itu kayak yang rangkul gini capek mina aja, Iya. capek mina aja. Yang dia bilang itu anak-anak ada gitu, ada gitu. Usahakan carikan masalah itu orang, dan masalahnya itu orang yang bisa selesaikan gitu ya teman organisasi aja. Ngerti maksudku? Usahakan carikan masalah itu orang, dan yang masalahnya itu teman organisasinya yang bisa selesaikan. Berarti berhutang budi dong dia ke kami, tah otomatis pasti diajak ulang, pasti ada yang bisa kita bilang dong. Siapa kemarin lihat kok kan? Yang pas bermasalah itu kemarin di sana yang besar-besar itu siapa kemarin yang tolong kok kan? Pasti kan masuk lagi. Oh iya dia balik Kak ke sana Kak. Itu mungkin solusinya. Itu taktiknya untuk mafia sih. Sudah dikasih solusi. Tadi sudah kita jelaskan kepribadian orang itu berbeda-beda. Nah, tadi di sini ada kayak dicarikan masalah. Nah, kan ini orang kalau misalnya sudah dicarikan masalah, tetap jika ya gitu orangnya kayak lurus, tidak kayak dia tidak punya jiwa kepemimpinan dan tidak tahu cara berkomunikasi apapun, kayak ikut alur terus, tapi sudah dicarikan masalah terus capek juga ini orang, dan dia memilih untuk berhenti di organisasi tersebut. Bagaimana itu? Masalah berhenti, pilih berhenti. Ya, Nabila juga begini anak-anak. Kalau berhenti sudah bisa aja. Mereka misalnya berhenti. Kalau misalnya karena otomatis kalau berhenti dikeluarkan, tidak mungkin lah dikasih masuk lagi tuh. Tapi punya kami sistem di organisasi, berhenti tapi tetap kok jadi warga Sinjai. Apapun masalahmu, apapun itu yang bisa ditolongkan kok dan itu berkabar, pasti kami bantu. Kalau dia pilih berhenti, tetap lurus-lurus saya jalannya, bukan juga dia yang mau diatur. Kalau sudah dilakukan hal-hal yang bisa ubah itu seseorang dan tetap tidak berubah, ya sudah toh tidak ada jalan lain. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sampai saat ini apakah Anda merasakan masalah akademik
dan kegiatan organisasi bertabrakan. Oke, baik. Masalah akademik dan organisasi bertabrakan. Mungkin akademik, organisasi pasti ada memang waktunya yang sering bertabrakan. Tapi itu tadi yang gue bilang, di organisasiku ataukah organisasinya sendiri tetap kita utamakan yang namanya akademik. Jadi bertabrakan bagaimanapun itu tetap pilih dulu akademik. Malah sering berbohong tidak hadir di organisasi tentang akademik gitu. Selanjutnya, bagaimana Anda menilai kemajuan Anda sendiri dalam mencapai tujuan dalam manajemen waktu? Menilai sendiri sih susah, mungkin bisa dinilai sama orang lain. Kalau menilai sendiri itu mungkin di hal-hal tertentu, Pi. Kayak di dalam WCK sendiri, Pito, gimana gini kemarin, Dek? Bisa kak begini karena materi itu, bisa kak begini karena seniorku. Mungkin kalau penilaianku itu sendiri karena karena gara-gara organisasi dengan diri sendiri saya saat sekarang ini, mungkin banyak hal positif yang saya dapatkan dan banyak hal-hal yang bisa saya lakukan karena organisasi sendiri. Selanjutnya, apa penyebabnya ketika kemajuan Anda tidak dapat mencapai tujuan dalam manajemen waktu? Bisa diulang pertanyaannya? Apa penyebabnya ketika kemajuan Anda tidak dapat mencapai tujuan dalam manajemen waktu? Penyebab mungkin gagal. Penyebab akibat gagal. Penyebabnya itu mungkin penyebabnya karena mager, malas gerak, ataukah hobi rebahan, apapun yang diajarkan mungkin itu penyebabnya malas saja. Karena banyak waktu 24 jam dan waktu yang dibutuhkan untuk istirahat itu kurang lebih 7-8 jam. Toh, jadi mungkin waktu yang bisa kita putar ada beberapa jam itu. 24 16 jam. Ya, 16 jam lah. Kurang lebih 16 jam yang bisa kita putar waktu. Dan mungkin kalau penyebabnya itu ya malas saja. Karena kemalasan sendiri. Mementingkan ego sendiri dibandingkan ajakan-ajakan yang bersifat positif. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menyelaraskan antara kegiatan organisasi dengan kesehatan serta akademik? Oke, menyelaraskan kesehatan dan akademik. Kalau tiba waktunya istirahat, istirahat. Kalau tiba waktunya belajar, belajar. Karena berorganisasi itu pasti banyak kegiatan-kegiatan. Dan mungkin itu di Makassar sendiri, di Makassar khususnya, pasti itu rapat sampai subuh, tidak tidur. Ini yang perlu kita ubah. Kalau waktunya istirahat, minimal 7 jam istirahat, tidur saja. Ya tekankan itu, ubah itu. Karena kalau tidak sehat orang, bergeraknya bisa apa? Kalau barging orang, diopname orang, misalnya kita ini apa kalau sakit orang? Harus diubah itu. Sistem, rapat, evaluasi yang tidak perlu dibahas, itu yang perlu kita jadikan motivasi untuk diubah saja. Tentang istirahat, kalau tiba waktunya istirahat, tiba waktunya sholat, ya sholat, tiba waktunya makan, ya makan. Toh gitu. Oke, selanjutnya, apa yang Anda rasakan apabila ada kegiatan yang bertabrakan dengan tugas-tugas akademik Anda? Oke. Apa yang saya rasakan? Jujur ini, Dik, kalau di prodi saya sendiri itu di Politeknik Ujung Pandang perawatan alat berat itu mungkin bisa dikata tugasnya itu sedikit sekali, Ji. Bisa bertanya-tanya atau saya lagi bertanya sama teman-temanku, apa ini kita kah mahasiswa lain itu kayak tugasnya banyak sekali, dan kita ini yang prodi sendiri ini tidak, kalau bisa dibilang itu 1-2 tugasnya, itu pun tidak setiap hari ada tugas gitu. Jadi mungkin kalau khusus yang bertabrakan tugas sama kegiatan organisasi itu udah bisa, kayaknya jawabannya itu kayaknya tidak terlalu padat gitu, tidak terlalu susah sih, karena tidak pernah bertabrakan tugasku sama kegiatan organisasi. Tidak pernah. Selanjutnya, bagaimana
bagaimana Anda menyikapi senior yang mengharuskan Anda mengikuti kegiatan organisasi tersebut? Menyikapi senior yang harusnya selalu datang, selalu hadir dalam kegiatan tersebut. Satu juga kata yang sopan sama senior. Ya kak, insya Allah. Jadi mungkin menyikapinya mungkin tetap ki kalau chat undangan harus memang respon balik minimal waalaikumsalam iya kak, waalaikumsalam iya kanda, waalaikumsalam iya siap hadir. Mungkin itu cara menyikapinya. Kalau paling tok tidak bisa hadir, berkabar saja supaya ditahu sebenarnya itu kau kemana, arahmu itu kemana, kemarin itu datang kok kemana kau sebenarnya. Kan kalau menyikapinya dikasih tahu berkabar Jeki, kan tidak perlu Jeki ditanya-tanya lagi. Jadi persoalan menyikapi itu intinya berkabar saja sama senior. Kan tadi sudah dijelaskan cara menyikapinya toh. Baru harus berkabar. Kan tidak semua senior begitu yang kayak mengerti gitu kan. Nah di sini bagaimana senior yang kayak misalnya tidak mengerti, memang kalau misalnya ada tugas begitu bilang lebih penting organisasimu itu yang buat kau tumbuh, akademikmu itu kayak karena jujur saja orang organisasi nah saya juga pernah dikasih begitu kayak misalnya lebih penting itu organisasimu, dia yang kasih tumbuh kok, akademikmu itu kayak belakangan pilah. Atau kayak saya kayak inilah yang kasih tumbuh ceritanya. Gimana itu solusinya? Kemarin sudah dikasih begitu, tapi jawabanku itu mungkin ini nggak mungkin SK kepengurusan yang kau pakai melamar kerja. Mungkin yang kau pakai itu melamar kerja SKL ku, setelah lulusku di Politeknik Tanjung Pandang. Nggak mungkin lah surat itu dipakai, SK kepengurusan dipakai lamar kerja. Kalau misalnya melawan ki lagi, ya lawan bisa aja terus. Butuh ki pertanyaan, kalau bisa rangkaikan dulu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dia. Harus memang berjiwa-jiwa pembangkang sama senior-senior yang dari dulunya memang salah cara mengkadernya, salah cara mengajarnya sama adik-adiknya. Itu saja. Oke, pembangkang. Nah, situ kan di sini sudah dijelaskan pembangkang, harus membangkang gitu kan. Nah ini senior langsung kasih SP1. Bagaimana itu kalau SP1? Apakah langsung keluar atau tetap di organisasi tersebut? Setiap orang pembangkang pasti punya alasan. Dan alasannya itu diterima atau tidak diterimanya urusan dia. Toh, tidak mungkin juga senior langsung kasih SP. Tidak mungkin. Karena dia perlu kaderisasi, Pak. Perlu kaderisasi. Bagaimanapun itu kalau dikasih SP, kalau untuk saya dikasih SP, oke lah, masih SP1. Masih bisa kan nanti pembangkang. SP2 kena SP2, ya mungkin SP2 kena karena soal pembangkang lagi. Ya mungkin kalau ditanya kamu diam, diam saja supaya tidak kena SP3 dikeluarkan. Selanjutnya, apa yang Anda pelajari dari pengalaman Anda dalam organisasi ini yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam karir Anda di masa depan? Oke. Organisasi mungkin ada setiap divisi yang berhubungan dengan masyarakat. Pasti ada. Mungkin itu hal yang sangat-sangat positif bagi kami, karena bagaimana kami peduli sama masyarakat, bagaimana kami peduli sama orang sekitar, anak kecil, pasti positifnya itu banyak juga positifnya. Karena yang ditangkap itu selama ini pasti negatif, begitu pasti senior yang di sana begitu pasti. Mungkin itu pasti hubungannya itu sama masyarakat luas gitu. Selanjutnya, apakah Anda bisa memberikan contoh atau pengalaman Anda tentang bagaimana manajemen waktu yang baik antara organisasi dan akademik? Oke.
contoh yang baik penampilannya organisasi dengan akademik. Contoh yang baik itu seperti siapa sih? Bisa kita ambil contoh. Perlu ki proyek juga senior toh. Ambil ki contoh dari alumni yang sudah lulus. Sering juga datang kalau ada acaranya organisasi, tapi dia sudah punya pekerjaan dan selesai tepat waktu. Perlu kita cari tahu orangnya itu, siapa ini seniorku yang begini, dan belajar sama dia. Kak, kemarin tuh pas tak bicara-bicara ya kayak bebas kita, tapi sopan. Kak, bagaimana sih cara tak kemarin itu kuliah, tetap juga aktif organisasi dan selesai juga tepat waktu. Mungkin itu istirahatnya kurang, otomatis istirahatnya kurang. Contoh itu yang pertama, contoh harus dicari orang-orang yang selesai tepat waktu, aktif di organisasi, IPK tidak pernah turun, bertambah terus. Pasti harus dicari orang yang pertama itu. Yang kedua, contoh yang kedua itu pokoknya dahulukan akademik. Bagaimanapun itu dahulukan saja akademik. Seapapun itu pentingnya kegiatan organisasi, tidak jalan kalau tidak ada orang. Kata bullshit gitu. Tidak jalan kalau tidak ada orang. Tidak jalan itu deh. Kalau tidak ada kita itu ketua panitianya. Jami gitu dengar ki. Pokoknya akademik. Ingat kita terus tujuanku ini ke Makassar. Akademik mau kuliah selesai tepat waktu. Gitu. Selanjutnya, bagaimana pengalaman organisasi ini akan mempengaruhi masa depan dan karir Anda setelah lulus? Mempengaruhi karir masa depan setelah lulus. Contoh yang saya bisa ambil, jangan sampai nanti perlu juga ingat gini terus, jangan sampai nanti ini seniorku dia yang buka perusahaan besar. Toh, bagaimana sih caraku nanti nih kalau misalnya saya tidak aktif di sini di organisasi, kalau aktif di sini organisasi, pasti kalau mau masuk di perusahaan itu pasti mudah kak, karena kadernya kayak ini. Toh, mungkin kalau untuk karir masa depan itu bisa dijamin 75% itu bisa dijamin sama senior yang berhasil. Sama senior yang tidak berhasil mungkin kita juga yang bantu. Contoh, ada Rokota Dinda. Sebatang dulu Dinda. Toh, itu senior yang bisa kita cap jelem itu namanya. Kalau kakak mina dia tempa minta. Kalau kakak kita yang kasih ya lumayan. Pasti utang budi sama kita. Kalau untuk karir mungkin terjamin 75% sama senior yang berhasil. Pertanyaan terakhir, menurut Anda, manakah prioritas antara akademik dan organisasi? Manakah prioritas antara akademik dan organisasi? Oke. Kan mungkin tadi jawabanku terus itu pertanyaanku tadi itu pasti mulai dari awal itu pasti prioritas terus akademik. Mungkin dari kemarin kak berorganisasi dari SD kelas 4 SD mungkin kelas 4 SD itu masih kecil. Oke. Masih kecil dan itu yang ku proseskan itu yang pertama itu, apalagi itu pas SD mungkin kalau masuk ke orang organisasi pasti dapat nilai plus. Izin mau ikut lomba pasti dapat nilai plusnya. Jadi mungkin pas itu SD kayak organisasi itu jalannya itu kayak memang organisasi tapi dapat juga nilai. Masuk di ranah SMP dapat juga organisasi, dan itu organisasiku pas SD 1J pramuka, masuk di SMP 2 Mi pramuka dan forum anak. Forum anak itu lingkupnya luas kayak sekabupaten Sinjai begitu.
ada perwakilan dari Sinjai Barat, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, dan itu berbicara orang soal kepentingan anak. Di sini mak dapat public speaking yang sangat bagus. Bagaimana kita tahu anak ini broken home, bagaimana cara solusinya itu baik kepada anak broken home. Malahan di forum anak sendiri tuh banyak yang anak-anak broken home dan melampiaskan broken home-nya di forum anak, dan itu sangat bagus gitu. Yang kedua, dan SMP itu masih kayak SD aja lah, berkegiatan organisasi dan dapat nilai plus. Satu juga di SMP itu OSIS kan juga. Jadi ada 3 di situ organisasi, mungkin forum anak. Dan di sini tuh posisiku nggak tahu sih tatipnya itu bagaimana kemarin soal SMP, karena mungkin SMP itu ditunjuk orang kau yang ketua, kau yang begini, toh. Jadi pas ke posisi SMP itu mungkin 3 organisasi saya ketuai ki. Yang pertama ketua pramuka, yang kedua ketua OSIS juga, yang ketiga ketua forum anak di Sinjai Selatan. 3 saya ketuai. Dan kalau untuk berbicara organisasi itu mungkin kalau permasalahan ketua itu tidak bisa sekali kalau mengetuai beberapa organisasi. Dan mungkin di situ itu dedikasiku hanya 2 yang bisa saya terapkan terus, yang bisa saya hadiri terus, yaitu ketua OSIS sama ketua pramuka, karena di lingkup sekolah. Kalau lingkup forum anak mungkin di lingkup luar sekolah, kayak di kantor camat, kayak apa orang berkegiatan gitu. Masuk lagi SMA saya hampir semuanya, pasnya kelas 10 itu hampir semuanya saya masuk organisasi. Pertama itu mungkin saya karena bahasa kan disebut cucunya Baden Powell. Tahu sih Baden Powell? Baden Powell itu pendiri pramuka dunia. Jadi bahasa kan disebut sama orang-orang itu, cucunya Baden Powell. Ada bilang cucunya Baden Powell masuk. Mungkin karena lebih nyaman kak berorganisasi di pramuka, bisa dikata sampai sekarang. Saya lihat anak-anak di SMA 2 Sinjai khususnya tetap kak handle kegiatan pramukanya. Mungkin pas SMA itu mungkin semuanya organisasi saya masuki kecuali PEMER, karena udah mungkin sih pramuka masuk di PEMER toh. Jadi mungkin pramuka masuk ke pramuka, di kegiatan seni masuk ke Sanggar Seni Pasia, kegiatan olahraga masuk ke basketball, di OSIS masuk ke juga OSIS, di bagian kewirausahaan. Kalau untuk OSIS kan nggak bisa juga masuk MPK toh. Kalau masuk OSIS nggak bisa masuk MPK. PIKR masuk juga PIKR, karya ilmiah remaja masuk juga karya ilmiah remaja. Intinya kemarin itu pas ku SMA itu habis pulang sekolah jam 2 pulang sekolah, saya tuh nggak pulang ke rumah dulu, tetap pakai baju putih abu-abu di sekolah saya terus di sekret. Kalau hari Senin kegiatannya pramuka, berhenti lagi kegiatan pramuka. Hari Selasa kegiatannya sanggar, berhenti lagi. Jadi family time-nya sama keluarga itu kurang pas di SMA. Tiba-tiba datang wabah COVID toh, COVID. Dan semuanya itu kepengurusan dilaksanakan secara online, LPG online. Dan setelah itu mungkin setelah wabah itu organisasi yang saya masuk itu di situ tinggal 2 mami, pramuka dan forum anak. Dan forum anak itu alhamdulillah naik sedikit lah jadi duta anak Kabupaten Sinjai 2020. Dan mungkin di situ sedikit juga pengalaman di forum anak itu sendiri tuh, bisa ki juga dapat ilmu, pintar ki juga cara public speaking apa, ajar anak-anak bagaimana bagusnya, dapat ki juga sedikit uang saku. Kenapa kau bilang dapat ki uang saku? Karena kalau ada kegiatan-kegiatan di kabupaten khususnya kayak musrembang anak, apa-apa kebutuhan hak anak, kita dijadikan ini duta anak sebagai fasilitator. Kita yang fasilitatori anak-anak kayak disabilitas apa, kita ngajar, kita yang kayak begini, apa sih hakmu ini jadi anak, apa sih kebutuhanmu sebagai anak. Dan itu dapat ki uang, dibayar 550 per jam.
Dan kalau misalnya kita dipakai fasilitator mulai dari 7.30 sampai dengan 12.00 deh, bayarnya berapa? Hampir dasar 4 juta, 3 juta kita dapat deh. Untung sekali ini Pak. Toh karena kemarin masih wabah-wabah COVID-19 yang kayak dibatasi untuk berorganisasi, itu kayak hampir semua kegiatan itu online. Kayak webinar, seminar online terus. Dan memang uh, pasnya SMA itu lulus nih, dan alhamdulillah masuk di Poltek, dan itu saran dari beberapa senior untuk masuk di Politeknik Negeri Pandang. Dan itu anak-anak KMS sendiri, keluarga mahasiswa sendiri. Jadi bisa berkata bilang berutang budi sama mereka. Dan itu tapi tetap harus terlalu banyak kayaknya pengalamanku saya cerita, tapi harus memang utamakan memang akademik daripada organisasi. Harusnya memang akademik. Organisasi itu memang banyak sekali hal positif yang bisa kita dapat. Memang banyak sekali. Pertanyaan terakhir itu tadi, ataukah masih ada pertanyaan? Masih ada. Oke. Kan tadi itu kita berorganisasi dari SD sampai sekarang. Bagaimana itu dengan akademik tak? Apakah nilainya bagus jika atau bagaimana? Atau rusak? Oke, baik. SD kelas 1 sempat peringkat 5. Tapi nggak sombong gini ya. Iya, tapi pasti itu kelas 2 sampai kelas 6 itu peringkat 1 terus. Karena mungkin punya sistem menjilat sama guru-guru, atau cari muka sama guru-guru. Nggak tahu karena pintar atau cari muka kenapa bisa tinggi semua nilaiku pasnya SD sampai kelas 2 sampai kelas 6 itu peringkat 1 terus. Dan malah sering keluar. Malah kemarin sudah ikut lomba cerita rakyat di tingkat kabupaten, itu masih ada pelanya di rumah. Alhamdulillah juara 1, dan itu uangnya 1.750.000. Mungkin kayaknya itu guru-guru di sana kemarin itu kayaknya kalau kepintaran sih nggak terlalu kalau soal akademik, tapi kalau soal kegiatan ya mungkin aktivis sekali. Pas SMP karena SMP itu pasti ada pemeringkatan kan, peringkatan kelas dan juara umum, karena lingkup SMP luas dibandingkan SD. Pasnya akademiku di SMP itu alhamdulillah di kelas itu peringkat 1 juga. Dikalah di semester 5, semester terakhir dikalah peringkat 2 di semester itu. Tapi semester 1 sampai semester 4 tuh peringkat 1 terus, tapi juara umum enggak masuk karena mungkin di kelas lain itu tinggi semua nilainya. Tapi untuk di kelas sendiri juara peringkat 1 terus. Kalau untuk SMA mungkin di sini kayaknya kelihatan sekali bodohku sih. Mungkin di sini masuk 10 besar aja tidak. Malah masuk di peringkat 11. Semester 1 11, semester 2 11 lagi. Semester 3 itu udah ku pertanyakan Bu, berapa besar ke sekarang? Setelah aku tanya yang semester 2, udah pernah pertanyakan. Karena kenapa? Pertanyaannya itu kan pasti di keluarga itu kalau sudah pembagian rapor tuh, apalagi istilahnya itu di SD itu makan ayam apa. Kalau peringkat 1 orang ditraktir sama keluarga. Pasnya SMA ditanya, peringkat berapa Dam? Jawab itu, iya pasnya pertama ditanya begitu, pasnya semester pertama itu diam saja. Udah banyak berargumen, tapi alhamdulillah intinya akademik kalau ndak dapat paling peringkat, intinya ndak ada nilai yang C, D toh, nilainya A, B saja, main saja A, B. Masih ada pertanyaanku.
kan ikut kita dari SD ikut anu tuh organisasi. Iya. Baru kan di SD itu kayak masih diatur waktu tak sama orang tua tak toh. Iya. Nah, bagaimana itu cara tak manajemen kan waktu tak di situ. SD, SMP, kalau SMA kan tahu mungkin manajemen kan waktu tak. Oke. Nah di SD itu belum sama SMP. Mungkin kalau persoalan atur waktu sama orang tua itu sampai sekarang masih diatur. Sampai sekarang sering di VC. Di mana sekarang? Di kos ibu, di kos Berpon itu di kafe orang kan disuruh gitu. Dimatikan anunya toh datanya baru boleh pesawat supaya terhubungkan ulang. Intinya bisa berbohong sih sama orang tua, tapi bohongnya itu hal positif toh. Jadi mungkin kalau persoalan atur waktu itu mungkin sampai sekarang masih diatur gitu deh sama orang tua. Kecuali kalau dapat maki uang mungkin bisa kita melawan sedikit. Kalau masih diatur-atur tuh. Kalau pasnya SD tuh masih diatur waktu kayak pas pagi kan disediakan sarapan, masih dikasih baju, kasih rapi, diantar lagi ke sekolah, saya pulang sekolah dijemput lagi, baru saya dijemput itu disuruh makan, disuruh hanger bajunya apa, dan masih diatur sekali jam kan kalau jam 2 itu harus latihan lagi di sekolah tuh. Kalau ada SD tuh jam 2 harus mendatang latihan karena jam 5 pulang tuh, dan harus juga pergi mengaji. Kalau pas itu pergi mengaji karena mengajiku kemarin itu di rumahnya nenekku sendiri dan itu tidak perlu jaga diantar. Ada juga kayak biasa aja di sepeda sendiri tuh. Dan bahasa itu berbohong lagi. Yang bahasa Bugisnya itu kalasi itu kalasi. Dan pasku itu kalau biasa kan disuruh pergi mengaji kan jam 12.15 biasa pulang dari sekolah SD. 12.15, 12.30 lah baru sampai di rumah tuh. Tengah makan dulu. Jam 1 itu pasti sudah makan dan lain-lain tuh. Karena pas SD itu bergebu-gebuki memang. Nggak ada kata capek pas SD. Karena udah kenal juga cinta tuh pas SD, jadi kayak masih kayak semangat memang kalau ada kita mau semangat terus. Jadi pasnya jam 1 nih toh, jam 1. Ini jam 1 ke jam 2 1 jam. 1 jam mami. Dan itu mungkin kalau untuk latihan itu mungkin malas orang tua untuk antar latihan. Mungkin naik sepeda mereka lagi tuh. Alasan gitu pergi mengaji jam 1 mak pergi mengaji nggak bisa kalau sudah biasa sholat asar karena harus ke latihan jam 2. Jadi sekalian mah pergi latihan ini singgah mah dulu mengaji juga, padahal tidak singgah kamu mengaji karena perlu juga waktu untuk main-main sama teman-teman sebelum latihan, apakah itu main bola kah, intinya main-main dulu baru latihan. Itu saja pertanyaanku. Sebelum mengakhiri wawancara ini, apakah masih ada yang ingin Anda sampaikan mengenai manajemen waktu terhadap mahasiswa yang berorganisasi? Satu di pesanku, intinya utamakan akademik daripada organisasi kepada seluruh mahasiswa yang ada di Makassar. Hasil wawancara kita hari ini merupakan bagian penting dalam penelitian kami, disebabkan kami telah memperoleh informasi penting dari wawancara ini dan lebih memahami penyebab, dampak, serta akibat manajemen waktu terhadap mahasiswa yang berorganisasi. Terima kasih atas wawasan dan waktunya pada wawancara kali ini. Pengalaman dan wawasan yang Anda berikan sangat berharga bagi kami. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.